Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Isa Akbar Boyjoyo, spesialis penyakit dalam, dan di channel Ibnu Akbar ya. Dan sebelumnya adalah salam sehat, bahagia dan panjang umur. Ya, di episode sebelumnya saya sudah membahas dari mulai pornografi, dari mulai masturbasi, dan yang di episode terakhir adalah solusi bagaimana menghindari atau menjauhi tentang masturbasi. Di episode kali ini saya akan membahas tentang kopi ya. Sebelumnya kita harus kopi dulu. Oke, banyak pembahasan tentang kopi. Bagaimana membuat kopi itu menjadi nikmat. Bagaimana membuat kopi itu menjadi menarik. Bagaimana membuat kopi itu sangat mudah dijual sehingga menjadi sebuah minuman yang sangat culture ya. Jadi hampir semua anak muda atau orang tua kalau mau nongkrong ya ngopi ya. Apakah di situ akan membuat sesuatu yang menjadi sehat atau penyakit? Jadi di sini kata-katanya adalah kopi adalah solusi kesehatan. Kata kopi adalah sebuah, kita akan bahas dulu bagaimana kopi itu bisa menjadi sakit ya atau menjadi penyakit. Yang pertama, kopi itu sebenarnya baik untuk kesehatan kita. Tetapi rata-rata orang minum satu berlebihan. Yang kedua, biasanya bangun pagi kalau ndak ngopi, ndak enak. Akhirnya dia minum dalam kondisi perut kosong. Yang ketiga, biasanya kalau nongkrong-nongkrong, kalau nggak ngopi, ya ndak menyenangkan. Akhirnya minum kopi berlebihan. Nah, tiga hal ini akan membuat masalah yang cukup besar bagi penderita kecanduan kopi. Yaitu salah satunya, jangan berpikir dengan minum kopi terlalu banyak, semakin banyak itu semakin sehat, itu salah ya. Karena begitu minum kopi itu begitu banyak, itu justru yang awalnya kita akan mencari sensasi kesenangan justru nanti drop. Jadi bad mood, bisa malah menjadi penyakit lambung, bisa menjadi di jantung juga berdebar-debar ya. Secara jangka panjang mungkin bisa mengganggu asupan kalsium di dalam tubuh. Banyak sekali sesuatu yang mengganggu. Ya, gangguan-gangguan tersebut biasa terjadi pada zat yang bisa membuat gangguan kesehatan. Teman-teman, khususnya banyak sekali yang orang Indonesia yang mengalami sakit mah aja, simple aja. Sakit mah gara-gara kebanyakan minum kopi itu banyak sekali. Ya, berarti minum kopi adalah sesuatu hal yang menyehatkan, tetapi jika berlebihan itu menjadi salah. Ya, dalam kondisi yang berlebihan, kapan menjadi berlebihan kopi itu menjadi tidak sehat? Jika satu, kopi lebih dari 300 mg atau lebih mudahnya dalam satu hari itu lebih dari 3 cangkir kopi ya. Itu mulai berlebihan dan itu sangat mengganggu kesehatan pada akhirnya. Dan sekarang lifestyle zaman sekarang itu mengakibatkan bahwa minum kopi itu menyenangkan, tetapi ingat, kopi yang diminum selalu manis ya. Entah itu nanti dibuat dalam wujud kopi latte yang manis, cappuccino juga ditambahin gula, atau apapun ditambahin es krim, atau apa namanya yang sekarang baru banyak digemari sama anak-anak muda, salah satunya adalah seperti avocado coffee ya kan. Itu otomatis gula semua ya. Nah, jadi yang nggak sehat di sini adalah jika kopi ditambahin gula itu terlalu banyak. Karena sebenarnya kopi itu rasanya pahit sehingga ingin mengikuti lifestyle dengan minum kopi, akhirnya kopinya ditambahin gula supaya pahitnya berkurang digantikan dengan rasa manis. Nah, itu bahaya. Ya. Di situ akan masuk ke dalam circle di mana tentang kecanduan gula nanti pada akhirnya. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya ya. Kebanyakan creamer. Nah, itu juga masalah ya. Itu akan membuat enggak sehat juga. Nah, saat ini saya akan membahas bagaimana supaya minum kopi itu menyehatkan. Minum kopi tanpa gula
dalam satu hari tidak lebih dari 3 cangkir atau sekitar setara dengan 200 atau 300 mg, tidak menggunakan creamer. Keuntungannya apa? Keuntungannya dengan minum kopi yang sehat itu satu, olahraga pasti jauh lebih nyaman. Karena apa? Karena bisa membantu kardio, membantu untuk denyut jantungnya lebih bagus. Untuk bekerja lebih bagus, ya jelas. Itu akan meningkatkan kreativitas, meningkatkan fokus dalam konsentrasi saat bekerja. Yang ketiga, ya, diminum dalam kondisi perut tidak kosong. Jadi di saat pagi hari itu mau minum kopi, jam ideal adalah jam 8 sampai jam 2 siang. Dan di situ disertai dengan cemilan makanan yang menyehatkan juga untuk kita. Mungkin disertai dengan oat, makan pagi. Nah, sambil ngopi, itu sangat menolong kesehatan dan biasanya itu lebih dianjurkan. Atau lebih dianjurkan lagi jika misalnya kita orangnya yang olahraga, fitness. Sebelum fitness kita bisa daripada menggunakan tablet kafein, lebih enak sekalian kita minum kopi, sekalian menikmati, mendapatkan keceriaannya, mendapatkan semangatnya, dan mendapatkan peningkatan dari kemampuan kardio kita. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi supaya minum kopi tetap sehat? Sekarang sudah tahu ilmunya, jalankan programnya supaya kita yang hobi minum kopi tetap sehat ya. Tapi tentunya ada yang harus diperhatikan. Satu, jika orang dengan mengalami gangguan sakit mah, apapun kopinya tolong dihindarin ya. Mau yang kopinya rendah, mau yang maaf-maaf white coffee, apapun itu judulnya ya. Kopi ya tetap kopi. Kopi ya tetap acid. Pasti ada asamnya. Walaupun rendah itu harus dihindari untuk teman-teman yang sakit mah. Yang kedua, orang yang memiliki tensi, hipertensi, maupun teman-teman yang memiliki hipotensi. Itu harus dihindarin. Dua ya, hipertensi maupun hipotensi harus dihindarin. Nah, kenapa? Jika orang dengan hipertensi minum terlalu banyak kopi, itu akan mengakibatkan tensi bisa naik. Ya. Tetapi kalau pada orang dengan hipotensi, ingat, kopi itu adalah isinya kafein. Kafein itu adalah derivat atau perpanjangan tangan dari yang namanya diuretik. Jadi pasti nanti kencingnya akan nambah. Dengan dosis yang sehat itu memang menurunkan tensi. Jadi kalau orang yang hipotensi, hati-hati, jangan minum kopi. Dan yang ketiga, ada orang dengan gangguan irama jantung. Karena kopi itu pasti nanti orangnya pasti deg-degan. Itu kenapa sehat untuk olahraga ya. Tapi kalau orangnya sudah memiliki kecenderungan untuk gangguan irama jantung atau yang biasa disebut dengan aritmia, tolong skip, nggak boleh labu. Ya. Nah, dengan kondisi-kondisi yang perlu dihindarin itu, kopi akan sangat menolong Anda menjadi jauh lebih produktif, menjadi jauh lebih semangat, tetapi jika berlebihan justru meningkatkan kecemasan, meningkatkan depresi. So, ada yang terakhir, jika orang dengan gangguan kecemasan. Di Indonesia banyak sekali orang yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, dari sedikit-sedikit cemas karena overthinking dan sebagainya. Orang yang memiliki gangguan kecemasan, kecenderungan untuk cemas, tolong hindarin kopi ya. Karena nanti di situ awalnya untuk mencari kesenangan dengan minum kopi, berakhirnya semakin cemas orang itu. Jadi karena kopi bisa meningkatkan nilai kecemasan. Oke? Ya. Dan kita sering melihat bapak-bapak ya, pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, jaga malam ngopi. Jadi kebanyakan tuh minum kopinya. Atau ada anak-anak muda teman-teman yang pagi cappuccino, malam cafe latte, siangnya minum avocado atau apapun itu ya. Nah, akhirnya masuk ke momen yang namanya kecanduan kopi, adiktif kopi. Bahaya nggak? Oh, tentu bahaya ya. Karena sudah saya jelaskan tadi di awal tentang bahayanya kopi juga berlebihan. Nah, bagaimana terusan solusinya jika terjadi kecanduan kopi? Oke, di situ ada terapi secara mandiri pastinya.
ya, mengganti kopi dengan air putih. Dari kondisi yang minumnya kebanyakan, misalnya kayak bapak-bapak yang sering nongkrong ya, atau sering ngumpul di kantor, ngopi, 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 ngopi terus, itu sehari bisa lebih dari 3 sampai 5 gelas dalam satu hari, itu sudah mulai masuk ke kategori yang kecanduan. Baik anak muda juga seperti itu. Bahkan kalau misalnya anak muda, kita nongkrong di tempat-tempat coffee shop misalnya, di situ selalu menyediakan minuman-minuman manis. Berarti kecanduannya ada banyak. Yang pertama kecanduan kopi itu sendiri, yang kedua malah ada kecanduan gula, lebih nggak sehat lagi. Yang kecanduan gula sudah pernah saya bahas ya di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus kepada yang kopinya ya. Kecanduan kopi itu bisa terjadi jika orang minum dalam satu hari lebih dari 3 gelas. Ya. Dan biasanya orang dengan kecanduan kopi di situ kalau nggak minum jadi rasanya jadi nggak nyaman, ngantuk, nggak bisa konsentrasi. Nah, itu mulai ke orang-orang kecanduan kopi itu. Yang lebih nggak sehat lagi justru kalau misalnya minum kopi justru lama-lama semakin meningkat kecemasannya, deg-degan, nggak enak dan sebagainya. Nah, itu mulai itu orang-orang yang seperti itu adalah tanda-tanda orang-orang dengan kecanduan kopi. Nah, di sini bagaimana solusinya untuk ngeberesin tentang kecanduan tersebut? Ya, tentunya satu, kita harus membahas masalah lifestyle-nya terlebih dahulu, yang masalah mandirinya ya. Itu kopinya harus ditata. Yang pertama, kita harus pahami dulu ya, kafenya yang sifatnya benar-benar bean, yang sifatnya kacang yang di grinder, atau kafe yang saset ya. Ya kita tahu lah yang saset itu kondisinya memang lebih tidak sehat karena sudah pasti dicampur gula, ada creamer. So bagaimana caranya supaya ya tetap minum kopi tetapi sehat gitu ya. Ya mungkin cara yang paling gampang adalah begitu kopi saset itu dituangkan ke gelas, tinggal dicorok air panas, dan setelah itu nggak usah diaduk. Itu yang paling gampang ya. Walaupun itu agak klise ya, agak agak nggak terlalu signifikan, tetapi itu akan lebih baik daripada kopi yang diaduk. Nah, tapi kalau bagi orang yang mungkin memiliki keuangan lebih, silakan beli kopinya yang bean, yang langsung kopi-kopi yang brand bagus, atau langsung beli ke petani yang kopi yang benar-benar wujud kacang yang sudah dimasak sampai benar-benar sudah coklat. Itu biasanya di Indonesia banyak tuh, dari kopi Toraja, kopi Bali, kopi Aceh, Gayo, dari Papua ya, banyak sekali. Masalah jenisnya juga banyak, mana yang acidity-nya lebih tinggi nanti bisa dibaca itu. Tanya ke ChatGPT juga boleh ya. Jadi di situ ada Arabica, ada Robusta, ada Cuba, ada Brasil, ada banyak jenisnya. Nah, di situ nanti ada data-datanya, mana yang acidity-nya lebih tinggi, mana yang mengakibatkan deg-degannya untuk kafeinnya lebih tinggi, ada datanya. Nah, pilih sesuatu yang nyaman, sesuaikan dengan kebutuhan, dan minum satu hari maksimal adalah 3 cangkir atau sekitar 200 sampai 300 mg ya. Dengan seperti itu dibarengi dengan kualitas hidup sehat, itu akan meningkatkan. Ingat, dengan dibarengi dengan kualitas hidup sehat, kopi plus olahraga, keren sekali, pasti akan jauh lebih sehat. Kopi plus kerja ya, kopinya tidak berlebihan tentunya ya. Kopinya maksimal berapa tadi sesuai dengan sebelumnya? 2 sampai 3 gelas per hari atau 200 sampai 300 mg per hari, dikombinasi dengan kerja yang butuh konsentrasi tinggi. Yakin itu pasti akan membuat kualitas pekerjaan jauh lebih bagus. Dan diusahakan diminumnya jam 8 sampai jam 2 pagi supaya malam tidak mengganggu tidur ya. Nah, dengan ketentuan tersebut kopi akan sangat menolong kita memiliki kesehatan yang jauh lebih baik. Nah, yang lebih berat lagi biasanya ini kalau sudah ngopi temennya adalah rokok. Nah, ini udah namanya double damage ya. Ngopinya ngawur, otomatis ngerokoknya juga ngawur. Untuk yang solusi yang di awal yang harus menata dengan pola sehat, mengurangi jumlah kopinya,
itu tentunya akan sulit ya. Apalagi nanti kalau di saat sering ngobrol dan ngumpul sama teman-temannya, pasti nambah lagi kopinya ya. Nah, bagaimana caranya supaya itu akan lebih mudah? Ya, saya punya salah satu solusi terbaik yaitu dengan hipnoterapi. Ya, dengan hipnoterapi itu kita bisa membuat sugesti bahwa yang namanya kopi kita bisa tata. Jika lebih dari sekian akan merasa pusing, sehingga akan bertahan tidak lebih dari 2 gelas per hari, bisa. Atau bisa menggeser dari kopi digeser ke air putih, itu juga bisa. Atau mungkin dengan hipnoterapi keinginan untuk ngopinya kita bisa switch. Kita geser jadi minum jus atau makan buah atau makan apa, bisa. Banyak pilihan teknikal untuk terapi bersama hipnoterapi untuk mengatasi kecanduan kopi. So, jika ingin tahu bagaimana tentang terapi-terapi yang hubungannya dengan hipnoterapi, bisa hubungi DM di sini. Ya, dan kita ini orang Indonesia memiliki kebiasaan yang keren sekali. Kebiasaan yang sangat-sangat keren. Dan itu sangat tidak sehat ya. Itu kalau sudah ngopi pasti plus rokok ya. Double damage ya. Semakin banyak rokoknya otomatis semakin banyak ngopinya. Karena semakin banyak ngerokok, semakin banyak ngopi, semakin banyak ngobrol ya. Orang Indonesia 80% suka ngobrol, suka nongkrong dan sebagainya saja. Dengan kebiasaan ngopi plus rokok, wah ini semakin membuat kekacauan kehidupan semakin tinggi ini. Ngaco kesehatannya pasti ya. Nah, di episode kali ini mungkin cukup untuk membahas masalah kopi, dan jika ingin tahu tentang bagaimana hipnoterapi menyembuhkan beberapa dari kecanduan, ya bisa kontak ke DM di sini dan tetap bersama dengan saya dengan bahasan-bahasan yang masih sifatnya kecanduan. Tetap ngopi, jangan berlebihan karena ini menyehatkan, dan tetap bersama dengan saya, Dr. Isa Akbar Boyjoyo, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur.